these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Shalom saudara, Shalom. bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Oh haleluya Yesus. Seberapa kita yang rindu menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya. Mari saudara, kita lebih lagi
kamu datang kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita nyanyikan betapa Dia dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Amin. Oh haleluya Yesus. Oh Tuhan, ini setiap kami Tuhan, membawa ucapan syukur kami pada pagi hari ini ke hadapan. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Karena Engkau Allah kami yang hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kekasih Allah, kita datang hampiri Kata ini. Katakan, Kau Bapa yang baik Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi setiap kami. Ada bagiku. Maka dari itu kami berkata, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan kita katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
keadaan kami pagi hari ini Tuhan. Kami ingin deklarasikan Kau hebat. Yes. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Tak usah kami takut Tuhan, karena Kau berserta kami Tuhan. Tak usah ku takut. Mari Yerusalem katakan, tak usah ku bimbang, karena Engkau yang bersama dengan kami. Apapun musim hidup kami Tuhan pagi hari ini. Mari katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Ya Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pendiri. Karena saat kami lemah, kekuatan-Mu sempurna. Yes. Nyanyi haleluya. Engkau yang hebat Tuhan dalam kami. Ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa, ajaib, 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 Kau Tuhan. Apapun keadaan kita pagi hari ini, mari berani hampiri tata Allah. Berani hampiri tata Allah. Katakan, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi untuk Tuhan. Mari katakan dengan iman. Apapun keadaan kita, kita akan nyanyikan. Ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Apakah itu senang atau duka Tuhan dalam hidup kami, tetap Engkau Allah kami yang sama. Tetap Engkau Tuhan kami yang sama Tuhan. Mulut kami akan berkata, ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Yes. Sungguh Kau hebat.
hatiku penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Ya Tuhan Yesus. Sebab kami mempunyai Allah yang ajaib. Amin. Allah yang perkasa. Amin. Tuhan Yesus. Allah yang hebat dalam hidup Amin. kami. Kami tidak takut dan khawatir lagi. Benar. Sebab Engkau berserta dengan kami Yes, Tuhan. sungguh, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ingin mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Kami ingin menyanyikan nyanyian kemenangan kami Tuhan. Kami ingin menari untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang hebat, yang dahsyat dalam kami. Amin. Mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. 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 Amin. Shalom saudara. Shalom saudara. Shalom. Lihat kanan kiri depan belakang. Kasih tos aja dari jauh. Iya. Oke, siapa yang 1 minggu ini merasakan keajaiban Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Yang setuju sama saya pagi hari ini kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. 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 Kita tepuk tangan yuk. Di atas kepala ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan dengan iman. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya Yesus ajaib. Katakan.
saudara percaya Tuhan Allah sudah ada di tengah kita, amin. Amin. Karena dia Allah yang perkasa, amin. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa. Dalam pujian, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat dada kita, bukan dengan kuat dadaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus hidupku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Engkau dalamku, dengan imanku Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu ada di dalamku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terang di dalamku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Amin Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan, bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus hidupku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Engkau dalamku, dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terang di dalamku. Kaulah Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terang di dalamku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terang di dalamku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagah kita, katakan dengan iman. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus. Ya Tuhan, lewati badai, tak ragu, salah meninggal dalam-Mu, dengan imanku berseru. Yes Tuhan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Katakan dengan iman, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kau memang Allah yang perkasa dalam hidup kami. Yes Tuhan. Saudara, saya silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita lebih lagi dalam menyembah. Kita mau tenang di dalam Tuhan. Karena di dalam Dia ada kekuatan baru. Ada pengharapan. Ada kemenangan yang pasti. Mari
mau buka hati kita lebih lagi. Ini setiap kami Tuhan. Kami ingin mendekat lebih lagi padamu Bapa. Membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa rindu kami padamu Tuhan. Apa kau mendengar seruan hatiku Yang kami tahu tak pernah kau lepaskan
Bapa kami terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Kasih-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu sempurna buat hidup kami semua. Sekalipun mungkin kami hari-hari ini ada di dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Hati Yesus. kami siap untuk Engkau perbaharui, Amin. Engkau kuatkan Amin. lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami, hati kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Satu lagu yang indah, satu lagu yang baik untuk jadi contoh buat kita. Yang sebentar juga saya akan jelaskan lewat firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini saudaraku, judul yang akan kita lihat adalah tentang bertekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ini ada ayatnya dari Kolose 4 ayat 2. Bagaimana kita dapat melakukan ini saudaraku? Tidak hanya tekun dalam doa, tidak hanya berjaga-jaga, tidak hanya mengucap syukur. Tapi ketiga-tiganya perlu kita lakukan bersama-sama secara berkesinambungan. Terus menerus, senantiasa. Kolose 2 ayat Kolose 4 ayat 2. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ada 3 hal yang hari ini firman Tuhan ajarkan kepada kita, ingatkan kepada kita. Bagaimana bertekun dalam doa, bagaimana berjaga-jaga dan mengucap syukur. Kalau lihat dari perikop Kolose 4 ini saudaraku, ini bicara tentang tuan-tuan ya, artinya bos-bos, mungkin pemilik-pemilik perusahaan ya kan. Tetapi di luar itu pun kita bisa terapkan di dalam rumah tangga. Kita bisa terapkan di dalam hal-hal yang lain. Ya, bagaimana tuan-tuan, pemilik-pemilik, pengusaha-pengusaha, ya zaman ini zaman yang tidak pasti. Ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, baik kemungkinan baik termasuk kemungkinan yang buruk. Tetapi bagaimana kita sebagai pemilik, sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai kepala keluarga di rumah tangga, saudaraku, bagaimana kita lewati hari-hari ini sesuai dengan firman Tuhan adalah dengan bertekun dalam doa, berjaga-jaga dan mengucap syukur. Mari kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Bagaimana kita bertekun di dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Dari kata aslinya saudaraku bahasa Yunani proskarte reo. Apa artinya? Meneruskan dengan tabah. Jadi bertekunlah itu kata lainnya adalah meneruskan dengan tabah. Apa maksudnya meneruskan? Jangan berhenti. Sekali berdoa berhenti, 3 kali berdoa berhenti, tidak. Teruskan, diteruskan dengan tabah. Tabah itu artinya apa saudaraku? Siap menanggung. Mungkin ada beban ya yang harus dipikul, tabah terus dilakukan. Tabah itu tidak sama dengan bersungut-sungut, betul saudara? Orang yang tabah tidak akan bersungut-sungut. Orang yang tabah akan dengan rela menanggung. Jadi bagaimana? Ketika kita punya pokok-pokok doa, ketika kita punya beban-beban doa, ada pergumulan-pergumulan, baik hari ini, baik untuk waktu-waktu ke depan, mungkin tentang diri sendiri, mungkin tentang keluarga kita, mungkin tentang usaha, tentang pelayanan dan sebagainya, macam-macam saudaraku. Bagaimana kita bisa meneruskannya dengan tabah. Tabah itu ada kerelaan, tanpa sungut-sungut, tanpa marah-marah. Ada ketekunan dan semangat yang kuat. Tekun, terus menerus, semangat melakukannya, bukan setengah hati, bukan udah hampir padam. Tapi bagaimana bersemangat, kuat di dalam doa,
Terus walaupun pergumulan belum lewat, malah kelihatannya tambah besar nih pergumulan nih. Yang satu belum dijawab sama Tuhan, belum diselesaikan, muncul lagi yang kedua, yang ketiga. Bagaimana itu? Pada doa. Kita enggak bilang begini, gue udah doa, gue udah capek. Kayaknya enggak ada guna. Saudaraku, jangan sampai begitu. Bertekun dalam doa artinya tetap terpaut, tetap berpaut, tetap percaya dengan tidak jemu-jemu berdoa. Ada yang merasa doamu sia-sia? Kalau kita punya pengertian yang tepat, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Amin. Kecuali kita belum tepat menempatkan kebenaran tentang doa. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu artinya bertekun dalam doa. Nah, untuk kita bisa bertekun, saudaraku, nomor 1, jaga hati. Supaya tetap kita melekat. Tetap kita enggak jemu-jemu berdoa. Supaya kita mencapai doa yang dibutuhkan untuk memperoleh kemenangan. Karena ternyata orang melakukan doa itu macam-macam prosesnya, saudaraku. Nah, bagaimana dalam kita bertekun dalam doa? Nah, ini jaga hati. Jangan hatinya ini enggak percaya. Ya kan? Betul, saudaraku? Hatinya harus terus percaya. Aku percaya Tuhan, kayak lagu terakhir tadi, bagus sekali. Walaupun aku ada di lembah kekelaman. Tapi kata-katanya semua itu bukan kata-kata gerutu. Ya, semoga nanti habis ini kita nyanyi lagu ini lagi. Kata-katanya bagus semua. Kata-katanya positif semua. Kata-katanya terus percaya Tuhan. Kata-katanya terus memuliakan Tuhan. Padahal ada di dalam lembah yang gelap. Ini yang kita harus belajar. Ketika kita punya pergumulan, berdoa sih berdoa. Tapi saudaraku, jaga hati. Jangan ngedumel terus di sini. Tuhan gimana sih? Kok gak beres-beres ini urusan? Tuhan tuh ada gak sih? Ngebantuin saya gak sih? Sayang gak sih sama saya? Saudaraku, kalau udah kayak gitu gak bisa kita bertekun di dalam doa yang kita butuhkan untuk memperoleh kemenangan. Amin. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Jangan mau dimasukin hal-hal yang negatif tentang Tuhan apalagi. Kan kita berdoanya sama Tuhan, gimana? Kita harus percaya di Allah yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kita. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Walaupun apa yang kelihatan oleh mataku ini seringkali membuat hati menjadi bimbang. Tapi aku gak mau seperti itu. Aku terus mau percaya. Biar mata batinku terus melihat Engkau. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi perbaiki, jaga hati, jaga hati untuk doa yang berkemenangan. Yang kedua, kita harus lakukan dengan disiplin. Disiplin memelihara waktu-waktu doa. Kadang kita perlu doa yang secara pribadi khusus, tidak melakukan apapun yang lain. Khusus hanya doa kepada Tuhan. Doa itu dialog, ya kan? Dialog antara orang dengan Allah. Doa, D-nya dialog, O-nya orang, A-nya Allah. Jadi kadang kita harus bicara. Boleh gak kita menyampaikan pergumulan kita? Boleh. Bapa yang kupercaya Engkau mendengar. Inilah persoalanku. Sampaikan. Tapi jangan dengan menggerutu. Jangan dengan marah, jangan dengan kekecewaan. Sampaikan aja, ceritakan.
Nah, kita perlu disiplin memelihara waktu doa. Tapi saudaraku, ya kita bisa berdoa itu terus-menerus. Artinya apa? Bukannya kita nggak ngapa-ngapain. Tapi pasti saudaraku ketika kita melakukan apapun juga ya. Ada waktu-waktu kita ketemu, aduh aku bisa doa nih. Ya, sambil melakukan sesuatu, saya kadang-kadang sambil nyopir. Kadang-kadang sambil ngapain, ingat gitu ya, ada pergumulan. Oh Tuhan, jadi bukan doa yang formal, tapi terus kita berkontak dengan Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya Engkau dengar. Aku percaya Engkau perhatikan. Aku percaya Engkau sedang proses. Baik untuk diriku, baik untuk orang yang kudoakan. Nah, nanti kita ngerjain apa lagi. Terus ada lagi kesempatan, waktu luang, kita ingat Tuhan, kita sampaikan lagi. Jadi saudaraku, disiplin memelihara waktu-waktu doa dengan perhatian dan ketenangan. Ini penting. Doa itu jangan dalam kepanikan, saudara. Doa itu perlu tenang. Ya, jangan di dalam kepanikan. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, bagaimana ini? Oh, bukan begitu. Tenang di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia dengar. Kita percaya Dia beri yang terbaik. Hanya kita minta kekuatan, kita minta hikmat, kita minta saudaraku kesempatan-kesempatan supaya persoalan-persoalan yang ada ya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi ketika kita berdoa, pikiran kita jangan sampai teralihkan oleh hal-hal lain. Pernah gak saudara lagi berdoa, lupa lagi ngomong sama Tuhan. Keinget lagi tuh urusannya, kesebelan kita, kekecewaan kita, kejengkelan kita. Nah itu jangan dibiasakan seperti itu. Kalau kita lagi doa ya persoalannya kita bilang kita letakkan sama Tuhan Yesus. Kita konsentrasi bukan sama masalah ketika berdoa. Atau konsentrasi sama kegiatan, ntar gue abis ini mau ke sini, gue mau ke sono, padahal lagi berdoa. Supaya saudaraku kita mencapai satu situasi ya seperti yang di atas dikatakan, mencapai doa yang dibutuhkan untuk memperoleh kemenangan. Jangan pikirannya ke sono ke sini, terasa depan ada Tuhan lagi ngobrol terus kemana-mana. Nah, itu gangguan. Nah gangguan-gangguan seperti ini saudaraku harus bisa kita kendalikan. Jangan terganggu ketika kita bicara sama Tuhan. Jangan teralihkan oleh hal-hal yang lain. Makanya perlu ketenangan. Kalau panik nggak mungkin, pasti macam-macam pikiran itu datang. Dan bermacam-macam perasaan itu muncul. Jadi sekali lagi di dalam doa kita perlu beri perhatian. Kita lagi dialog sama Tuhan. Jangan ada hal-hal yang mengganggu. Dan dibutuhkan ketenangan. Amin. Berikutnya. Tetaplah berdoa. Jadi saudaraku setiap hari ketika hari-hari ini mungkin banyak pergumulan kita hidup ini saudaraku ya. Belum lagi persoalan bangsa, persoalan dunia yang kita dengar ya. Kita perlu tetap tinggal di hadapan Bapa. Ini yang disebut dengan coram Deo. Kita itu berhadap-hadapan dengan Bapa. Dan Tuhan ingatkan di Taurat berhadap-hadapan dengan Bapa jangan ada hal lain yang menghalangi di depan kita. Kalau ada berhala menghalangi. Kalau ada persoalan, jangan biarkan persoalan menghalangi dialog kita dengan Tuhan. Jadi tetap tinggal di hadapan Bapa. Tenang, jangan panik. Saya percaya kalau kita sadari ada Bapa di hadapanku, saya percaya kita enggak akan panik. Benar enggak? Kita bisa menghayati Bapak ada kok di sini. Seperti kalau kita takut ada penjahat, terus kita tahu di depan kita ada jenderal, pasti kita tenang. Tenanglah ada jenderal,
Masa gue takut gitu kan? Lah apalagi yang di depan kita Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Bapa yang sempurna. Kita nggak akan panik. Jadi kalau masih panik saudaraku ya, kita harus menyiapkan diri kita, sadari ada Bapa di hadapanmu. Supaya kita bisa berdoa di dalam ketenangan. Ya, jadi bukan doa yang terus-menerus dengan doa formal, tapi berulang-ulang kita bisa naikkan bermacam doa dalam segala kesempatan sepanjang hari. Pasti kesempatan-kesempatan ini ada, muncul. Termasuk ketika sedang ngangetin sayur. Itu kan kita nungguin sampai dia mendidih, itu ada kesempatan. Kita ingat ada Bapa, kita doa. Lakukan saudaraku ya, supaya kita tidak kehilangan arah dalam hidup ini. Tidak menjadi ketakutan yang enggak ya. Jangan sampai stres berlebihan ya. Berikutnya. Yang kedua adalah berjaga-jaga. Ya, dari kata aslinya berjaga-jaga itu artinya tersadar atau waspada secara rohani. Jadi berjaga-jaga ini maksudnya secara rohani. Kita sadar, kita waspada, ada pengendalian dan kewaspadaan. Berjaga-jaga itu ada pengendalian. Enggak ceroboh, enggak sembarangan, enggak bablas. Tapi ada pengendalian rohani. Karena kalau enggak ada pengendalian bahaya saudaraku. Ya banyak godaan, banyak dosa. Tapi orang yang berjaga-jaga dia punya pengendalian rohani. Nah ini penting. Jadi kita akan menjaga, kita lihat dulu ayatnya. Berikutnya dulu, ayatnya dulu. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8, 1, 2, 3 kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah, bangun. Jangan pingsan, jangan tidur. Sadar, roh kita ini mesti sadar. Roh kita ini mesti bangun. Dan berjaga-jaga, penuh kewaspadaan. Pengendalian itu ada padamu di dalam sini. Ada roh Tuhan juga di dalam kita. Libatkan roh Allah di dalam kita, mengendalikan diri kita. Mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, mengendalikan perkataan dan perbuatan kita. Sadar, berjaga-jaga. Karena lawanmu, lawan itu artinya musuh. Sadar saudaraku, musuh kita itu ada. Lawanmu si iblis, dia bukan lawan yang baik, dia lawan yang jahat. Yang kalau dia datang keinginannya adalah untuk membu dan membinasa. Dia mau mencuri damai sejahtera kita. Mencuri saudaraku ketenangan kita. Membuat hidup kita jadi khawatir, bimbang, ragu, stres. Wah, jangan sampai kita dikendalikan oleh musuh kita ini. Hari-hari ini berita-berita begitu banyak yang buruk. Tapi anak Tuhan, Tuhan hari ini ingatkan, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, waspada, sadar, lawanmu, musuh kita, si perusak itu, si pencuri itu, si pembunuh itu, si pembinasa itu maunya menang atas kita. Dia terus berjalan berkeliling tiap hari loh saudaraku. Enggak pagi, siang, malam, tengah malam, subuh.
Dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelan sudah pasti orang yang tidak berjaga-jaga. Gampang itu dimakan, disodorin sesuatu. Gampang sekali. Kita, saudaraku, adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita tahu iblis itu musuh kita. Jangan dideketin, jangan ditemenin, jangan dikasih kesempatan. Amin. Dia akan mulai bekerja di mana nih? Di pikiran. Pikiran-pikiran negatif. Jangan dibiarkan masuk di pikiran kita. Negatif tentang Tuhan, negatif tentang sesama, orang rumah. Bukan orang lain, orang rumah. Pasangan, anak, menantu. Coba hari-hari ini. Ada berapa banyak pikiran negatif melanda kita. Tentang Tuhan. Tentang orang-orang di rumah. Baru kemudian saudara seiman dan yang lain-lain. Saudaraku, hati-hati, jaga pikiran, berjaga-jaga, sadar. Iblis akan bermain di sana. Iblis akan mencari kesempatan. Dan kalau dia dapat kesempatan, dia akan caplok kita. Amin, saudara-saudara. Ya, perhatikan perkara ini ya. Jangan sampai kita gampang ditipu daya. Dikenai oleh dia itu berbagai caranya yang licik. Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Lalu saudaraku Markus 13 ayat 33 sampai 35 kita baca. 1, 2, 3, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Lanjut. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Nah, bagian dari Markus 13 ini bicara soal kita berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Ya, jadi kita orang percaya, saudaraku, jangan panik. Kalau dunia ini dengan berita-beritanya akan membawa kepada semakin menurun, semakin banyak masalah. Bumi akan semakin bergoncang. Itu mah firman Tuhan sudah ngomong. Anak Tuhan jangan ada yang tidak tahu. Kita semua sudah tahu karena Tuhan sudah bicara. Nubuat-nubuat dalam firman Tuhan begitu banyak termasuk ayat ini. Kita semua harus berjaga-jaga. Bukan saja ketika menjalani hidup di bumi ini. Di dalam banyaknya masalah setiap hari. Tetapi juga berjaga-jaga bahwa kita akan alami keterangkatan. Amin, saudaraku. Nah, ini pelajaran akhir zaman. Tetapi hari ini saya ingatkan. Kalau dunia ini akan semakin rusak dan akan alami akhirnya. Kita orang percaya, kita punya harapan. Karena Tuhan sudah sediakan, janjikan langit baru, bumi baru. Jadi kita jangan panik. Aduh, kalau buminya nanti hancur, kita tinggal di mana? Jangan takut. Kan Tuhan sudah cerita akan ada langit baru dan bumi baru. Amin. Yang penting kita siapkan diri kita. Berjaga-jaga itu penting. Nah, ayo kembali kepada penjelasan bagian 2, berjaga-jaga. Ya, di sini. Saya akan jelaskan di sini. Apa poin yang penting? 1, kembali, jaga pikiran. Jangan panik, jangan takut,
jangan ngedumel kepada Tuhan, jangan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dari apa yang kau lihat dan kau pikirkan, apa yang kau rasakan. Atau termasuk keinginan-keinginan yang boro-boro deh gue capai. Sekarang udah begini lagi, udah mau inflasi lagi, bunga di bank jadi tinggi lagi. Gimana nih gue punya cicilan? Udah macam-macam. Hati-hati saudaraku, jaga pikiran. Yang kedua, kita harus menguasai keadaan. Keadaan hidup kita nih masing-masing. Apa yang terjadi, bagaimana situasinya. Supaya kita tetap bisa berdoa. Amin. Yang lalu saya udah ingetin ya, kalau yang belum melakukan pinjaman ke bank, usahakan untuk tidak pinjam uang ke bank. Karena bunga bank, siapa yang tahu akan naik seperti apa. Ya, karena ini sekarang sedang inflasi dan untungnya Indonesia belum terkena resesi. Tapi kita semua harus menguasai diri, saudaraku. Harus mengendalikan diri, ya. Dan kita harus waspada di dalam segala sesuatu. Saya cuma ingatkan saudara-saudara, kalau bisa jangan hutang, jangan hutang. Kalau bisa tidak perlu cicil, enggak usah cicil. Jangan sekarang ini kita memperhatikan gaya hidup, pengen yang lebih tinggi, bukan waktunya. Saya mau bilang sampai akhir tahun, jangan lakukan hal-hal yang beresiko. Jaga pikiran, jaga keadaan hidup kita masing-masing. Kita harus pakai hikmat, mencari ya mencari, getol mencari bagus, semangat mencari bagus, tapi kendalikan keuangan kita. Lalu saudaraku, supaya kita tetap bisa berdoa, kalau saudara banyak kepusingannya gimana, banyak panik, ya nggak bisa tenang berdoa. Makanya jangan ditambah-tambahin, jangan dibikin rumit hidupmu. Sederhanakan hidup kita. Amin. Sederhanakan. Kalau bisa enggak beli, kenapa harus beli? Tahan diri. Kalau bisa dengan apa yang ada, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Jangan menggerutu. Ini jadi dampak. Bisa menggerutu, bisa marah-marah. Ya. Lalu waspada terhadap hal-hal yang bisa menyimpangkan dari berjaga-jaga, dari doa kita. Iblis dan kelemahan manusiawi ini yang bisa menyebabkan goncang iman. Semoga sekarang ini belum ada yang goncang imannya, amin. Bulan depan juga jangan ada yang goncang imannya, sampai akhir tahun jangan ada yang goncang imannya, amin. Iblis akan mencari cara untuk menggoncangkan iman kita. Hari ini firman Tuhan ingatkan, berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Apapun yang disodorkan iblis, apakah itu hal yang enak buat daging, berjaga-jaga tolak dalam nama Yesus. Atau pikiran-pikiran yang buruk, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita tetap punya iman, kita tetap pelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai digoncangkan. Juga jangan sampai kita abai, lengah abai, lupa, lalai. Firman sudah ajarin kita, kita terabas terus. Akan muncul masalah. Jangan sampai kita serong. Firman Tuhan bilangnya A, yang dikerjain B. Firman Tuhan ajarinnya A, yang dikerjain C. Di otak mata firman Tuhan bilangnya A, yang dikerjain yang lain.
Ini serong. Jangan sampai saudaraku, dan ketika kita mulai mengambil langkah serong, iblis bermain di sana. Hati-hati. Bukannya gue serong dikit doang, besok-besok juga lempeng. Siapa bilang? Kalau engkau hatimu mau menyerongkan diri, iblis mengambil kesempatan di sana. Mau jalan lempeng udah susah kakinya, serong lagi, serong lagi, serong lagi, serong lagi. Makin jauh kita dari berhadapan dengan Bapa. Padahal Tuhan maunya kita berhadapan dengan Dia, berdialog dengan Dia. Yang serong-serong begini makin susah disuruh berdoa. Makin males disuruh berdoa. Makin enggan untuk berdoa. Kenapa? Karena mulai serong. Jadi kalau ada di antara kita sekarang mulai enggan, mulai males berdoa, sek dirimu, serong enggak kakimu, serong enggak hatimu, serong enggak pikiranmu, serong enggak perasaanmu. Hari ini berbalik. Amin. Jangan sampai kita semakin serong, karena semakin serong ujung-ujungnya kita dibawa murtad. Mungkin badan masih ke gereja, tapi iman sudah tidak ada. Tuhan, siapa dia? Bisa tolong aku? Tidak bisa. Aku harus usaha sendiri. Aku harus kerja sendiri. Doa, apa manfaatnya? Tidak ada. Nah, itu udah mulai murtad, saudara. Walaupun masih setor muka di sini. Hati-hati. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Iblis akan mencuri iman kita. Iblis akan mencuri damai sejahtera kita. Iblis akan mencuri kebenaran yang ditaburkan oleh firman Tuhan, oleh khotbah-khotbah yang kita dengar. Berjaga-jaga. Jangan anggap sepele. Musuh kita ini sangat kejam. Sangat menghancurkan. Jangan dianggap sebelah mata. Amin semuanya. Makanya kita harus berjaga-jaga. Yang ketiga baru kita harus ingat. Akan ada waktunya orang-orang yang percaya diangkat oleh Tuhan. Tapi yang diangkat oleh Tuhan tentu memiliki kualifikasi iman yang tepat. Kalau udah murtad boro-boro diangkat, enggak akan diangkat, ditinggal. Yang serong apakah akan diangkat? Enggak akan diangkat, ditinggal. Jadi kita harus makin sungguh-sungguh, harus makin bertekun membangun hubungan kita dengan Bapa Sorgawi setiap hari. Terus ingat akan Dia, ingat kebenaran. Ingat ajarannya, ingat cara hidupnya. Bagaimana kita harus jalani hidup. Jangan pongah, jangan sombong. Tapi juga jangan menjauh dari Tuhan. Akan ada keterangkatan orang percaya. Kita harus ingat itu. Tapi waktunya kapan kita tidak tahu. Duluan mana sama nanti Israel bangun bait Allah. Nih Israel udah siap-siap ya, saya udah 3 kali ngomong dengan hari ini. Udah siap-siap bangun. Cuman tanahnya itu yang masih sengketa. Wilayahnya itu yang masih sengketa. Tapi hari-hari ini kita mulai dengar ya. Ada rencana hubungan-hubungan diplomatik yang akan dilakukan dengan Israel. Saudara kalau itunya udah beres, tanahnya dikasih pasti dibangun. Dan saya dengar bangunnya enggak lama-lama. Karena teknologinya sangat tinggi. Katanya 3 hari bangun selesai. Kalau kita mau bicara keterangkatan yang ya, yang sebelum. Ini terjadi sebelum bait Allah itu dibangun. Keterangkatan yang pertama. Karena ketika itu dibangun, yang duduk adalah antikris. Saudara, ini serius.
berjaga-jaga dari setiap serangan iblis serius. Berjaga-jaga karena akan ada waktu keterangkatan yang pertama. Kalau kita mau yang pertama, kita bebas dari kesusahan besar. Tapi kalau enggak diangkat yang pertama, kita akan masuk dalam kesusahan besar dunia ini. Ini penting. Jangan dianggap ringan, jangan disepelekan. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga adalah mengucap syukur. Kalau hatinya benar, pikirannya benar, mudah untuk kita mengucap syukur. Tapi kalau hatinya salah, pikirannya salah, yang keluar bukan ucapan syukur, menggerutu, ngedumel, marah, sakit hati. Ada yang sudah sakit hati sama Tuhan Yesus? Kalau sampai terjadi, pasti hati kita salah, pikirannya salah. Tipu daya iblis sudah masuk. Karena tadi ayatnya kita baca kan, bertekunlah dalam doa. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, makanya tiga-tiganya mesti ada, saudaraku. Mengucap syukur. Ucapan syukur kita kepada Kristus Yesus atas apa yang telah Dia lakukan, sedang Dia lakukan, dan akan Dia lakukan bagi kita. Bisa saudara melihat ini? Bisa mengucap syukur dengan perkara-perkara ini? Kalau yang lalu-lalu ya, kalau yang bagus-bagus saya ngucap syukur. Tapi kalau ada yang jelek terjadi, saya nggak bisa mengucap syukur. Hari-hari ini kalau yang bagus saya bisa mengucap syukur. Saya dikasih sehat, saya ngucap syukur. Tapi bagaimana nih? Urusan utang saya belum kebayar-bayar. Bagaimana nih? Nggak ada jalan. Belum bisa saya mengucap syukur. Gimana anak saya yang bandel? Belum ada jalan. Gimana saya mengucap syukur? Atau saudara yang sakit, gimana saya bisa mengucap syukur? Saya sakit. Kalau Tuhan sembuhin, saya mengucap syukur. Kalau makin lama penyakitnya makin parah, bagaimana saya bisa mengucap syukur? Ini kita harus belajar, saudara-saudara. Ya, kenapa? Yuk kita buka ayatnya. Berikutnya. Coba, yang Matius kita baca ya. 1, 2, 3. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara perhatikan, ini kan kisahnya Yesus ngajar seharian terhadap 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Anggap bisa 10.000 orang itu. Terus Yesus punya apa? Berapa roti? Ketujuh. Kok ini 7? Coba dicek ayatnya. Apa saya salah ngetik apa gimana? Coba dilihat tolong saudaraku. Ada 2 kali maksudnya. Ini benar 7? Betul ya? Oke. Mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Nah 7 roti kalau cuman buat sekeluarga yang isinya 4 orang. Ya puji Tuhan lah ya Tuhan Yesus. Benar ya? Buat 4 orang. Bayangin 7 roti buat 5.000 laki-laki. Saudara kebayang? Ya 7 biji rotinya. Buat 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan anak-anak. Kalau saudara yang jadi Yesus, saya yang jadi Yesus bisa gak ngucap syukur? Coba dibayangkan kejadian ini seharian
mereka ikutin Yesus, dengerin Yesus ngomong seharian. Jauh dari rumah, makanya Yesus bilang sama murid-murid, ini selesai jangan mereka langsung pulang, kasihan, udah kelamaan, kasih makan. Bengong-bengong semua murid, kasih makan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Pakai apa? Apa yang ada? Kumpulin. Kirain dapatnya banyak, cuma 7 biji. Saudara ngalamin ini enggak sekarang? Di rumah tangga? Buat bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Duit gue cuma segini. Yesus bilang suruh ngucap syukur, Tuhan enggak nyampe, nyangkut di tenggorokan. Mau bilang terima kasih susah, mau bilang puji Tuhan apalagi. Makanya WL ngomong suruh jingkrak-jingkrak juga boro-boro gue mah. Tapi kita belajar sama Yesus, kenapa Yesus? Dia bisa ngucap syukur. Kembali nih soal hati, soal pikiran. Makanya penting untuk kita perhatikan hati kita dan pikiran kita. Makanya isinya mesti iman. Iman itu percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Bukti. Iman itu sendiri buktinya. Bukti buat Yesus bersyukur bukan 7 roti. Bukti Yesus bersyukur iman kepada Bapa. Amin. Apa buktimu untuk bersyukur kepada Bapa? Bukan apa yang kita lihat, duit cuman segini. Mau ngandelin anak, ya anak saya otaknya kayaknya mah cetek aja. Kagak yang pinter, kagak yang jenius kali. Kalau dia pinter bener mah nyari duitnya bisa banyak. Atau ntar saya tua bagaimana? Manusia itu pikirannya suka kemana-mana. Bukti buat Yesus adalah imannya kepada Bapa. Apa bukti kita? Percaya kepada Tuhan. Saudara, apa? Buktinya apa? Iman. Buktinya apa? Iman. Iman kita kepada Tuhan itu buktinya untuk kita bersyukur kepada Dia. Jadi kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu bukan perkara yang susah. Kita belajar kepada Yesus. Yesus telah melakukannya. Dan Yesus bisa melakukan banyak perkara. Dari apa yang dia dapat, dia ucapkan syukur. Dia punya iman yang luar biasa kepada Bapa. Maka dipecah-pecahkannya. Saudara tahu ketika dia pecah-pecahin, enggak berkurang. Ketika dia pecah-pecahin, masih ada terus yang bisa dia pecahkan. Saudara mungkin tahun lalu pusing karena uangmu sedikit. Saya mau bilang sampai hari ini engkau masih hidup. Masih hidup. Punya anak-anakmu masih hidup. Masih hidup, kenapa bisa begitu? Itulah pekerjaan Allah di dalam hidup kita, orang percaya. Amin. Jangan percaya kepada hitungan matematika. Percayalah karena engkau beriman kepada Tuhan. Banyak kita seringkali mengeluh, menggerutu, menjadi panik, menjadi takut, goyah imannya. Karena kita lihat apa yang kelihatan. 7 roti, gimana caranya jadi ribuan. Mulai hari ini kalau engkau goyah, mulai goyah, ingat ayat ini. Yesus cuma pegang 7 roti, tapi dia mengucap syukur. Dan Bapa tahu memelihara kita semua. Di luar hitungan matematika, 7 roti bisa mencukupkan ribuan orang. Amin.
Kalau matematika enggak bisa itu, enggak ada hitungannya. Disitulah kita perlu mujizat, disitulah kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada perkara-perkara ajaib Tuhan lakukan dalam hidup umatnya. Amin, saudara-saudara. Ketika engkau sakit, kadang orang menggerutu. Saya cuma bilang begini, engkau sakit, tapi engkau masih bisa sama-sama sama saudara, masih sama-sama dengan keluarga yang engkau kasihi. Bukankah ada yang bisa engkau ucapkan syukur? Benar enggak? Dibanding engkau sakit, tapi enggak bisa kontak sama saudara. Karena engkau enggak bisa ngomong. Sakit tapi masih bisa ngomong. Ada enggak sih untuk mengucap syukur? Ada. Sekalipun apa masalahmu saudaraku, temukan hal-hal apa. Saya masih kok bisa mengucap syukur sama Tuhan. Di sininya masalah tapi ada hal-hal lain yang baik yang saya dapatkan. Nah saudaraku, ini yang penting. Kembali ke mengucap syukur, slide-nya. Jadi ucapan syukur kepada Kristus atas apa yang telah Tuhan lakukan. Sedang hari ini Tuhan lakukan. Dan akan Tuhan lakukan ke depan. Sekalipun ada masalah, tetaplah mengucap syukur. Satu masalah tapi ada berkat-berkat yang lain. Lihatlah berkat-berkat, hitunglah berkat-berkat. Jangan menghitung masalah. Amin. Yang kedua, ucapkan syukur dalam kemakmuran atau kesusahan. Dalam sehat atau sakit. Dalam kebahagiaan atau penderitaan. Karena semua itu disediakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karakter kita nomor 1. Itu yang penting di hadapan Tuhan. Kadang lewat penderitaan karakter kita baru bisa dirubah. Kalau lagi makmur tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh karakternya yang buruk. Tapi ketika dia di dalam penderitaan karakternya bisa diubah. Ketika orang lagi sehat mungkin habis waktunya hanya untuk diri sendiri. Pelayanannya hanya untuk keluarga. Tapi ketika dia sakit Tuhan banyak bicara kepada dia. Untuk apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya ke depan bisa menjadi berkat yang lebih luas, lebih luar biasa. Amin saudaraku. Jadi lihatlah hal-hal baik. Lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Hitunglah berkat-berkatmu. Maka engkau pasti dapat mengucap syukur. Amin semuanya saudara-saudara. Ya puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku jangan hanya ketika ditolong kita berterima kasih. Sekalipun kita tidak ditolong kita tetap harus berterima kasih. Amin saudaraku. Karena pertolongan itu kan bantuan. Dikasih oke, enggak dikasih juga ya emangnya mau maksa. Enggak bisa. Itu bukan hak kita. Ya, Tuhan tolong, terima kasih. Tuhan enggak kasih pertolongan atau Tuhan enggak jawab doa kita, jawabannya beda, tetap bisa berterima kasih. Amin. Amin. Itulah kita semua. Demikian juga antar saudara seiman, ya. Saya mau ingetin, saudara, kalau ditolong jangan lupa terima kasih. Kalau pertolongannya tidak sepenuhnya, cuma sebagian, jangan lupa terima kasih. Jangan dibalik, kalau minta pertolongannya 100%, ditolongnya setengah terus marah. Itu jelek sekali. Kau lupa yang baik yang engkau terima. Engkau ingat-ingat yang tidak engkau terima. Amin. Amin. Nah, kita harus belajar dewasa dalam perkara ini. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita datang sama Tuhan. Yuk tim PW. Kita nyanyikan lagi lagu yang tadi, ini contoh yang baik. Bagaimana ketika kita di dalam situasi yang sulit, kita tetap berdoa kepada Tuhan, berjaga-jaga dari segala siasat musuh yang jahat, dan tetap mengucap syukur. Saudara apalin lagu ini juga boleh. Nyanyikan ini ya ketika engkau di dalam kesulitan. Yuk. Perhatikan kata-katanya, belajar. Oh haleluya.
Yuk silakan pimpin. Bapa kau mendengar Bapa selalu mendengar. seruan hatiku. Oh haleluya. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Kita tidak sangsi akan kasih Tuhan. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Jemaat nyanyikan sepenuh hati. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang sia-sia yang kami sampaikan kepada-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari semua bangkit berdiri. Amin, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena Engkau Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada bagi kami. Menjadi kekuatan kami. Menjadi sumber pertolongan kami. Engkaulah dasar hidup kami. Kami hanya mau bernaung kepadamu Tuhan. Oh, ajar kami terus jemaat-Mu Tuhan. Membangun dialog setiap hari kepadamu. Dengan hati yang benar. Dengan pikiran yang benar. Ajar kami berjaga-jaga dari segala siasat dan tipu daya iblis. Ajar kami berjaga-jaga, menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Supaya iman kami makin hari makin teguh kepadamu Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara yang dahsyat Engkau kerjakan dalam hidup kami. Untuk keluarga kami, untuk keuangan kami, untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan, untuk masa depan kami, umat-umat-Mu. Karena Engkau telah berbicara kepada kami, Engkau telah ajarkan kami. Biar firman-Mu hari ini terus ada di dalam batin kami, mengerjakan bagiannya Tuhan. Kehidupan-Mu mengalir di dalam kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan cara berpikir kami yang keliru. Kami juga minta ampun ya Tuhan, kalau hati kami seling salah kepadamu, kalau pikiran kami suka tertipu dari kuasa musuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus terus ubahkan kami, ajar kami, lengkapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah pemenang. Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Karena itu saudara-saudara, sebentar ketika engkau pulang, bawalah berkat dari Bapa Surgawi. Bapa yang sangat mengasihi kita. Bawalah kasih karunia demi kasih karunia Yesus Kristus yang selalu menghidupi kita. Dan bawalah penghiburan kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pulanglah dengan penuh damai, sejahtera, sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya